Bukan berarti kalau sehakikat lalu juga berarti satu hierarki, satu sejajar dalam hierarki. Maksud saya tidak, Bapa lebih besar. Dan seluruh Alkitab kita menemukan kok fakta itu. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Kalau dikatakan sederajat dengan Bapa, nggak bisa. Seakan-akan saya tidak percaya Yesus adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat saudara ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan simak kembali sebuah video dari seorang pendeta, pasti tidak asing lagi, yakni pendeta Erastus, yang mana dia menyebutkan dalam kesempatan itu ialah bahwa menyebutkan seorang Yesus itu di bawah dari Bapa. Seakan-akan apa yang disampaikan oleh pendeta Erastus itu tidak mengakui akan ketuhanan Yesus. Apakah benar demikian? Nah, sahabat ikhwan fillah, mari kita simak bagaimana pendapat atau secara keilmuan dari seorang pendeta ini. Silakan. Bukan berarti kalau sehakikat lalu juga berarti satu hierarki, satu sejajar dalam hierarki. Maksud saya tidak, Bapa lebih besar. Dan seluruh Alkitab kita menemukan kok fakta itu, bahwa Bapa akan menundukkan semua musuh di bawah kaki Yesus. Yesus sendiri menundukkan diri kepada Bapa. Kurang apa coba ayat itu? Engkau satu-satunya Allah, Theos, yang ilahi, the mighty, dan Yesus yang kau utus. Jelas tidak mungkin utusan itu bisa lebih besar dari pengutusnya. Kesannya apa yang saya ajarkan ini seperti menurunkan derajat Yesus. Ngerti? Kesannya diturunkan. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Kalau dikatakan sederajat dengan Bapa, nggak bisa. Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu kan diartikan banyak orang dia punya kuasa dari dirinya. Tidak. Dia melepaskan haknya, exousia, hak. Dan dia menerima kembali hak itu. Kalau dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Oleh sebab itu harus memahami dengan tepat setiap ayat sesuai dengan konteksnya, baru kita bisa melihat frame atau bingkai yang luas. Tapi kalau Yesus dianggap sejajar, juga punya kuasa, aduh, Roh Kudus juga rohnya roh terpisah, kacau. Mengerti saudara? Nah, cuman sekali lagi, hal ini tidak dijumpai dalam buku-buku manapun, bahkan dalam keputusan konsili. Jadi kita ini dianggap sudah melawan arus. Saudara percaya? Sudah diberkati? Anda boleh tepuk tangan. Kitab, saudaraku, karena saya menyampaikannya sering begitu cepat, kadang-kadang ada satu kata yang lolos dan itu ditangkap lalu diviralkan, seakan-akan saya tidak percaya Yesus adalah Allah. Mestinya orang mendengar seluruh rangkaian pembahasan saya, atau bacalah buku kristologi yang saya tulis, karena kalau tertulis itu jelas ya bahwa Yesus Allah sendiri. Di dalam Alkitab dikatakan pada mulanya adalah firman, Logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah, Theos. Dan firman itu juga adalah Allah. Tetapi dan Logos itu Theos. Mestinya saya mengatakan bahwa Yesus bukan Theos, tetapi bisa saja dalam satu penjelasan saya ingin sempat berbicara, kata ho tidak terikut sertakan.
bahwa hologos bukan hotheos, tapi ketika kata ho lenyap, seakan-akan dia bukan theos. Tetapi kalau mendengar seluruh penjelasan saya, hologos itu theos. Theos itu terjemahan dari bahasa Yunani Elohim. Yesus itu Elohim sendiri, tapi bukan Bapa. Hotheos ini sebenarnya juga terjemahan dari Elohim, saudaraku. Ketika Alkitab Perjanjian Lama, bahasa Ibrani diterjemahkan dalam bahasa Yunani, Septuaginta, oleh 70 ahli orang-orang Ibrani sekitar tahun 200 sebelum Masehi, hotheos ini diterjemahkan Elohim. Ya, pada mulanya adalah firman-firman bersama dengan hotheos ini menuju Bapa. Ada kata artikel ho di sini. Penjelasan ini, saudaraku, sudah mutlak harga mati. Tapi memang di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada kata hotheos mo, menunjuk Yesus. Tetapi itu dalam rangka gramatika. Tentu penggunaan kata ho ini juga bisa digunakan. Tetapi itu menunjuk Yesus, ya Tuhanku, ya Allah. Ya. Menggunakan kata ho juga, tapi itu menunjuk Yesus. Jadi saya tidak pernah berkata bahwa Yesus bukan Allah. Yesus hologos bukan hotheos. Kadang-kadang keserempet juga, saudara, perkataan kita itu. Tapi kalau orang membaca seluruh rangkaian ceramah saya atau seminar saya, pasti tahu. Dan saya juga tidak tahu kenapa saya bisa luput mengucapkan kata untuk kalimat itu, untuk menit itu, sehingga dicuplik orang lalu diviralkan. Erastus menolak ketuhanan Yesus. Nah, itulah sahabat-sahabat ikhwan fillah, sebuah video dari seorang pendeta ya, yang mana dalam kesempatan ini dia sedang membahas kedudukan Yesus dengan Bapa. Jadi kalau sudah begini, mungkin kita bisa mengartikannya bahwa ini adalah paham Trinitas. Ya, ini ada Bapa dan juga Anak ya. Ada Tuhan Bapa dan Tuhan Anak, yakni Yesus. Tetapi dia beberapa kali menyebutkan bahwa faktanya bahwa Yesus itu berada di bawah Bapa. Kok ribet ya? Ribet bagaimana? Ribet karena seorang Yesus yang notabene-nya secara keilmuan agama Islam itu adalah Nabi dan Rasul Allah, ini dipaksakan untuk menjadi Bapa atau Allah atau Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Sedangkan sudah jelas secara keilmuan kita bisa simak bahwa si pendeta ini meyakini pula bahwa ada yang di atas Yesus itu sendiri. Tetapi bersikukuh ya, kekeh, dia ingin menyebutkan bahwa Yesus itu adalah segalanya. Dia juga menampilkan kembali tentang ayat akulah firman. Mulanya aku adalah firman. Padahal itu sudah disekak ya oleh guru kita, oleh sahabat kita, yakni Bang Zuma, Ustadz Zuma, yang mana dia menyebutkan dengan menganalogi, memberikan pemahaman kepada kita apabila firman dan Bapa dan juga Tuhan itu adalah firman, maka tidak logis, tidak logika. Tapi ya sebagaimana yang kita dengar barusan dari seorang pendeta ini, dia bersikukuh menyebutkan bahwa Yesus itu adalah yang Maha Kuasa, Yesus sendiri itu adalah Tuhan. Kok bisa demikian? Ya karena hidayah tidak ada, hidayah dalam hatinya tertutup. Itulah sahabat Ruh Ikhwan Fillah. Dan juga sahabat Ruh Ikhwan Fillah, beredarnya video seorang pendeta Erastus ini ya, yang ada sebelumnya beliau pernah menyebutkan bahwa Tuhan Yesus itu diragukan akan benar ketuhanannya itu. Kenapa mesti ragu? Karena menurut kita sebagai orang Islam, Yesus itu atau Nabi Isa alaihi wassalam itu tentu saja bukan Tuhan. Karena Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu juga perkataan Yesus atau Nabi Isa alaihi wassalam yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, kitab suci kita. Yesus berkata, aku hanyalah manusia, aku hanyalah utusan Allah
aku hanyalah utusan dari Tuhanku untuk kalian semua. Lalu kok bisa seorang pendeta dan pengikut-pengikutnya itu memaksakan Yesus untuk menjadi Tuhannya? Padahal sudah jelas yang mengutus tidak akan dikalahkan oleh orang yang diutus. Yang mengutus Tuhan, yang diutus itu Yesus atau Rasul. Masa seorang Rasul bisa mengalahkan kekuasaan Tuhan itu sendiri? Itulah, jadi sudah jelas ya, apa yang disampaikan oleh seorang pendeta ini membuat bingung kepala kita yang jadinya. Nah sahabat ikhwan fillah, mungkin hanya itu saja yang bisa kita simak dalam kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambah wawasan bagi kita. Apa karena apabila Tuhan itu bercabang atau banyak, ya tentu saja membuat bingung kepala kita, tidak akan menerimanya. Mungkin hanya itu, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.